Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwah Islam, kita lanjutkan kajian kita masih dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya tempatnya orang-orang fujar. Fujar itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Itu orang-orang kafir. Berada di dalam sijjin. Dan sijjin itu ya ditafsirkan oleh banyak para ulama itu tempat yang berada di bawah bumi yang ketujuh. Maksudnya di bawah lapis bumi yang ketujuh. Sebagaimana juga itu ditafsirkan oleh Al-Bara' bin Azib dalam hadis yang panjang. Wa sijjin ay hiya tahtal ardi sabi'ah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Wa sijjin itu di bawah bumi yang ketujuh. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum markum, itu kitab yang telah ditulis. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celaka, neraka wail pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu yang mendustakan adanya hari pembalasan. Dan biasanya pendustaan itu akibat daripada pengingkaran. Iya. Dan pengingkaran itu akibat daripada juhud. Bisa jadi karena kebodohan atau bisa jadi karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ada orang terkadang mengimani sebetulnya hari kiamat ada, tapi hatinya sombong. Dengan kesombongan itu akhirnya dia menyebabkan apa? Mengingkari hari kiamat. Seperti halnya iblis la'anahullah ya. Ia sebetulnya yakin bahwa perintah Allah itu hak. Neraka jahanam ada, surga ada. Tapi karena iblis itu sombong, tidak mau sujud kepada Adam tidak mau menaati perintah Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ia pun tidak takut dengan api neraka. Dia tidak peduli dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang keras. Maka akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang mempunyai sifat ini. Apa itu? Mu'tadin athim. Mu'tadin artinya yang melampaui batas, berbuat zalim. Athim artinya yang banyak berbuat dosa. Ini menunjukkan orang-orang yang suka berbuat zalim, keimanan dia kepada hari kiamat pasti luntur. Orang-orang yang banyak berbuat dosa, keimanan dia kepada kehidupan akhirat, rasa takut dia kepada kehidupan akhirat pasti lemah. Iya. Akibatnya apa?
Semakin dosa itu menumpuk di hatinya, semakin ia berbuat zalim, semakin ia pun tidak yakin kepada hari kiamat. Akhirnya apa? Lama-lama dia akan mendustakan hari kiamat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali kullu mu'tadin athim. Itu orang-orang yang mu'tadin, apa itu melampaui batas. Dan mu'tadin melampaui batas itu biasanya dalam perbuatan. Asim banyak berdosa. Ini maksudnya yaitu dalam ucapan. Ya, perbuatannya berbuat zalim. Ucapannya banyak berkata dusta. In haddatsa kadzab wa in wa'ada akhlaf wa in khasama fajar. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, apabila ia bersengketa ia pun berbuat curang. Itulah sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, akhwat Islam. Lalu Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berkata, itu cuma dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Kata Ibnu Katsir, "Ai idza sami'a kalam Allah minar rasul yukadzibu bih wa yadhunnu bi dhanna as-saw fa ya'taqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awail." Artinya apabila ia mendengarkan firman-firman Allah, ia mendustakannya. Bahkan ia berburuk sangka kepadanya. Bahkan ia meyakini bahwa itu hanyalah buatan orang-orang terdahulu. Ini akhwat Islam azakumullah, padahal orang-orang musyrikin Quraisy sebetulnya hati mereka yakin Al-Qur'an itu firman Allah, Pak. Hatta Abu Jahal, hatta Rabi'ah dan yang lainnya daripada Sonadid, pentolan-pentolan musyrikin Quraisy itu, mereka sebetulnya tahu Al-Qur'an itu enggak mungkin buatan Rasulullah SAW, enggak mungkin. Akan tetapi karena hatinya itu sudah terlalu banyak dosa, mengakibatkan apa? Akibatnya dia mengatakan, Al-Quran itu hanya dongeng orang-orang terdahulu saja. Apa yang membuat mereka seperti itu? Ya tentunya itu tadi, dosa dan perbuatan zalim. Lalu Allah menyebutkan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Justru noda-noda hitam yang ada di hati mereka telah menutupi hati mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Di sini Allah mengatakannya, itu akibat daripada dosa yang sudah menutupi hati mereka, sehingga hati mereka menjadi hitam, Pak. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad berkata, "Haddatsana Sufwan bin Isa qala akhbarana Ibnu Ajlan dari Al-Qaqa bin Hakim dari Abu Salih dari Abu Hurairah." Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtah sauda fi qalbihi." Seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka akan diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfar suqila qalbuh. Kalau ia bertaubat lalu ia istighfar minta ampun kepada Allah, maka hatinya itu menjadi bening lagi, Pak. Fa in zadat hatta ya'lu qalbah. Kalau ternyata ia kembali lagi, maka ditambah lagi goresan itu, sampai akhirnya goresan hitam itu pun memenuhi ruangan hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam, kata Rasulullah. Wadzaqar ran, itulah yang dimaksud dengan ran yang disebutkan dalam firman Allah ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru ran, apa itu? Goresan-goresan hitam akibat dosa yang ia lakukan itu telah memenuhi hati-hati mereka disebabkan perbuatan mereka. Makanya dosa itu menyebabkan hati itu hitam, gelap. Orang banyak berbuat dosa itu sudah tidak bisa lagi membedakan ini hak ini batil.
Orang yang banyak berbuat dosa itu sudah tidak merasakan lagi sakitnya dosa. Orang yang banyak berbuat dosa itu, ya akhwal Islam a'azakumullah, sudah tidak ada lagi pengingkaran terhadap maksiat, tidak ada. Makanya hatinya itu menjadi hitam, kelam. Orang yang banyak berbuat dosa karena hatinya hitam, sulit dia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lisannya berzikir, ia tidak memberikan makna. Bahkan mungkin hatinya itu sebetulnya tak ingin berzikir. Mungkin hatinya lebih senang dengan nyanyian, dengan musik-musik, daripada harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akibat daripada apa? Dosa. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Al-Hasan Al-Basri, huwa dzambu ala dzambi hatta ya'mal qalbu fayamut. Ia adalah dosa yang menumpuk di atas dosa yang lain sehingga akhirnya hati pun menjadi buta, lalu ia pun mati. Iya. Kalau hatinya masih sehat, dia masih bisa merasakan maksiat, Pak. Orang yang hatinya sehat itu ketika berbuat maksiat gelisah, dia tidak tenang. Tapi kalau orang hatinya sudah mati, ketika berbuat maksiat ya biasa-biasa aja. Bahkan terkadang ada orang yang rindu berbuat maksiat, Pak. Kangen berbuat maksiat. Kenapa? Karena sudah asyiknya dengan perbuatan maksiat itu, na'udzubillah. Dia sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, akhwat Islam. Na'udzubillah. Lalu Allah berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadhil ayah dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu azza wa jalla yawma idzin. Ayat ini menunjukkan bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar. Sebab Allah mengatakan bahwa di hari itu di hari pembalasan di padang mahsyar, orang-orang kafir itu tidak akan bisa melihat Allah, terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum mukminin itu melihat Allah itu di dua tempat, ya. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di surga, dan itu lebih sempurna lagi. Ya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir mengomentari perkataan Imam Syafi'i, wa hadha alladhi qalahu al-Imam Syafi'i rahimahullah fi ghayatil husni wa huwa istidlalun bimafhumi hadhil ayah kama dalla alaihi mantuqu qawlihi wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i ini pendapat yang sangat bagus sekali. Ini mengambil pemahaman kebalikan dari ayat. Walaupun sebetulnya ada ayat lain yang tegas mengatakan bahwa kaum mukminin melihat Allah. Apa itu? Yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu ada yang bercahaya, berseri-seri, itu wajah kaum mukminin, dan mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah taala berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan dipanggang dalam api neraka. Tsumma yuqal, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah balasan akibat daripada kalian dahulu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah taala berfirman, kalla, setelah Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat dan bahwasanya mereka dalam sijin dan mereka akan dibakar dalam api neraka, Allah pun menyebutkan kebalikannya, yaitu kaum mukminin. Allah mengatakan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin.
Sekali-kali tidak. Sesungguhnya tempatnya orang-orang yang suka berbuat kebaikan, yaitu orang yang bertakwa, itu berada dalam Illiyin. Dan Illiyin itu di mana tempatnya? Di langit yang ketujuh, kata para ulama. Ya, di dalam surga. Di mana roh-rohnya kaum mukminin itu, Pak, disimpan di dalam pohon, di sebuah rumah di pohon surga. Roh-roh kaum mukminin itu, akhwat Islam azakumullah, ya, roh-roh kaum mukminin itu berada di dalam tempat yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kuburnya saja rohnya kaum mukmin itu diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Ya, sebagaimana Rasulullah menceritakan tentang kisah kematian orang beriman dengan kematian orang yang tidak beriman. Kata Rasulullah, adapun orang yang beriman ketika ia hendak meninggal dunia, maka didatangi oleh malaikat yang wajahnya putih bersih, membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang sangat indah. Kemudian malaikat maut itu, kata Rasulullah, duduk di sisi kepalanya. Lalu kemudian dikeluarkan nyawanya sambil dikatakan, wahai jiwa yang tentram, yang tenang, keluarlah menuju keridhaan Rabbmu. Maka setelah sakaratul maut yang menyakitkan, rohnya itu mengalir seperti air dari teko, mudah keluarnya itu. Setelah keluar, maka malaikat-malaikat yang wajahnya sangat bersih putih itu, yang membawa kain kafan dari surga, segera merebut ya rohnya itu dan dimasukkan ke kafan tersebut, dibawa ke langit. Setiap langitnya diikuti oleh malaikat muqarrabun, kata Rasulullah. Lalu para malaikat berkata, roh siapa ini? Wangi sekali. Ya, lalu disebut dengan nama-nama yang paling indah, kata Rasulullah SAW. Sampai akhirnya dibawa ke langit ke-7. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi. Karena dari bumi aku telah menciptakan, dan kepada bumi aku akan kembalikan. Atu'adu ruhu. Kata Rasulullah, lalu kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya di kuburan. Lalu datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun mendudukan mayat tersebut dan berkata, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Si mukmin ini berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Iya. "Wa anna Muhammadar Rasulullah." Siapa lelaki yang diutus pada diri kalian? Si mukmin berkata, dia adalah Muhammad. Ia datang kepada kami dengan membawa kebenaran. Maka aku pun beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu kemudian terdengarlah, kata Rasulullah, suara dari langit dan berkata, "Sodaqo abdi, benar hambaku. Perlihatkan tempat duduknya di surga." Lalu kemudian kata Rasulullah, kuburannya dilapangkan dan diberikan cahaya. Lalu kemudian datang seorang laki-laki yang sangat tampan rupawan. Kemudian si mukmin ini berkata, "Siapa kamu? Wajah kamu datang membawa kebaikan." Kata orang ini, "Aku adalah amalan solehmu di dunia." Lalu kemudian dikatakan kepada si mukmin ini, "Nam naumatal arus." Tidurlah seperti pengantin yang tidur. Masya Allah, ya. Ini nasib orang yang beriman di kuburnya, Pak. Lalu kata Rasulullah, adapun orang yang kafir atau orang yang pendosa, ketika hendak meninggal dunia, atahu malaikatun sudul wujuh. Ya, didatangi malaikat-malaikat yang hitam legam, membawa kain kafan dari api neraka yang sangat busuk sekali. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan, kata Rasulullah. Duduklah ia di sisi kepalanya, dikeluarkan nyawanya itu sambil dikatakan, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Rabbmu." Maka keluarlah nyawanya itu bagaikan apa? Mengeluarkan besi yang berduri di dalam kain bol yang basah. Sakit sekali. Maka terkadang orang kafir itu ya sakaratul mautnya bisa berhari-hari terkadang. Ya. Setelah keluar kemudian langsung diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam legam. Dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari api neraka. Dibawa ke langit, ternyata apa yang terjadi, kata Rasulullah, pintu-pintu langit tertutup. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah,
innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat kami, tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka pun tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu kemudian rohnya itu dilemparkan oleh mereka tuh. Iya. Kembali ke rohnya yang ada di mana? Di bumi. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun datang dan berkata, "Siapa Rabbmu?" Orang ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Saya dahulu hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya pun ikut-ikutan. Siapa lelaki yang diutus pada dirimu itu? Dia berkata lagi, la adri, saya tidak tahu. Kemudian kata Rasulullah, fayudrabu bimitraqatin min hadid. Dipukul dengan palu besi. Sambil dikatakan kepada dia, la darait wala talait, kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau membaca. Ya, maka ia pun menjerit, di mana jeritannya itu ikhwatul Islam terdengar oleh yang ada di sekitar kuburan kecuali manusia dan jin. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Itu nasibnya orang-orang yang kafir ya. Nasibnya orang-orang yang ya banyak berbuat dosa. A'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah keselamatan, terutama di kubur kita, akhi. Karena kuburan itu penentu nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minha fama ba'dahu aisar min. Kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Siapa yang selamat di kuburnya, setelahnya akan lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, setelahnya lebih sulit lagi, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Ia adalah kitab yang ditulis, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti akan benar-benar dalam keadaan nikmat sekali. Kenikmatan yang luar biasa. Memang akhi, ya, kenikmatan orang beriman itu hakikatnya nanti di surga, akhi. Di dunia itu bukan tempatnya orang beriman bernikmat-nikmatan, akhi, enggak. Makanya kata Rasulullah, laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin itu bukan orang yang suka bersenang-senang, berpoya-poya, bukan. Karena orang beriman tuh tahu dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Ya, halalnya hisab. Semua yang kita makan, yang kita nikmati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan itu. Ditanya oleh Allah. Dan kata Rasulullah, kenikmatan yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat apa? Kesehatan. Kesehatan itu yang pertama kali ditanya, Pak, dari kenikmatan, Pak. Waktu kita sehat digunakan untuk apa itu? Ya, banyak di antara kita yang tertipu. Kita tidak bisa menggunakan kenikmatan kesehatan itu, Pak. Ya. Yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu orang yang banyak berbuat kebaikan, benar-benar dalam kenikmatan nanti dalam kehidupan akhirat itu. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Ya. Mereka akan duduk, Pak. Ya. Melihat apa? Yang dzuruna fi mulkihim wa ma a'tahumullahu minal khairi wal fadl alladzi la yanqadi wa la yabid. Di atas dipan-dipan mereka melihat ya keindahan surga dan apa yang Allah berikan berupa kebaikan dan karunia yang tak pernah ada habis-habisnya.
Masya Allah ya ikhwatul Islam. Dan nanti penduduk surga itu akan saling ngobrol di sana itu. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Tur, ya, di mana mereka akan bertelekan, saling berhadap-hadapan, ngobrol. Mereka mengatakan apa? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dahulu ketika di dunia, kami termasuk orang-orang yang takut ketika berada di keluarga kami. Maka Allah pun memberikan kepada kami kenikmatan dan memelihara kami dari adab api neraka. Masya Allah. Berarti orang yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan itu waktu di dunianya, Pak, orang-orang yang takut. Makanya kata Rasulullah, tidak mungkin terkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa takut kepada Allah di dunia, di akhirat aman. Dan siapa yang merasa aman di dunia, di akhirat takut dia. Ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu di dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan melihat pada wajah mereka itu nadratan na'im, wajah yang berseri karena nikmat. Ya. Makanya penduduk surga itu bagaimana tidak akan berseri wajahnya, Pak? Hidupnya selalu nikmat, enggak pernah sakit. Kata Rasulullah, penduduk surga itu enggak pernah tua, enggak pernah sakit, enggak buang air kecil, enggak buang air besar, enggak keringetan. Iya. Penduduk surga itu tidak pernah merasa sengsara, enggak pernah galau, enggak pernah gelisah, enggak pernah sedih. Masya Allah. Itulah penduduk surga akhwat Islam. Sedangkan di dunia, sesenang apapun antum tetap aja galau. Antum punya duit yang banyak, tetap aja sedih. Ya, apalagi usahanya udah mulai kolab. Aduh, ya, gelisah, galau, pusing, bingung. Kalau di akhirat mah enggak, Pak. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman tentu kenikmatan surga lebih kita dahulukan. Dunia sebentar, Pak, sebentar. Kemudian Allah berfirman, yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberikan minum dari rahiqim makhtum. Apa itu rahiqum makhtum? Sebagian ulama mengatakan rahiqum makhtum artinya arak-arak dari surga. Kalau arak di surga itu tidak memabukkan, rasanya lezat sekali. Sedangkan arak di dunia udah dosa, pusing kepala, muntah-muntah, ya. Maka kata Rasulullah, orang yang minum arak di dunia di akhirat udah nggak dikasih arak lagi. Walaupun dia masuk surga nggak dikasih arak, salah sendiri di dunia minum arak. Maka orang-orang yang beriman yang tidak pernah minum arak di surga diberikan minuman arak. Tapi araknya di surga tidak memabukkan, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberikan minum dari rahiqim makhtum. Ar-rahiq, kata Ibnu Mas'ud, demikian pula Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Zaid, min asma'il khamar. Di antara nama-nama arak itu namanya rahiq. Ya. Imam Ahmad berkata, haddatsana Hasan qala haddatsana Zuhair dari Sa'ad Abil Mujahid At-Ta'i, dari Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'min saqa mu'minan syurba ala dhama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Mukmin mana saja yang memberikan minum kepada mukmin yang lain yang sedang kehausan, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan minum kepada dia dari rahiqum makhtum. Namun sayang sanadnya ada perawi yang lemah, namanya Atiyah Al-Aufi, sehingga tidak sahih. Akan tetapi ayat itu menunjukkan bahwa mereka akan diberikan minuman yang sangat lezat tersebut. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhum misk artinya
campurannya itu dari minyak kasturi. Ya, wangi sekali. Dan Masya Allah Pak, minyak kasturi surga itu tidak sama dengan minyak kasturi dunia. Minyak kasturi surga itu luar biasa wanginya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan dong tentang bangunan, bagaimana bangunan di surga. Kata Rasulullah, bangunan surga itu terbuat dari batu bata emas dan batu bata perak. Catnya itu terbuat dari minyak kasturi yang paling mahal. Pasir-pasirnya itu dari permata-permata hijau. Iya, Masya Allah, itu bangunan-bangunan surga Pak, luar biasa. Iya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Untuk inilah hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Ingat, perlombaan kita bukan mencari dunia, bukan. Perlombaan kita akhirat, Pak. Orang beriman tidak layak berlomba mencari dunia. Orang beriman yang yakin bahwasannya kehidupan dunia ini fana dan akhirat itu kekal, naif sekali kalau perlombaan dia mencari dunia. Tapi orang beriman itu perlombaannya apa? Akhirat. Makanya lihat para sahabat, orang-orang miskinnya datang ke Rasulullah dan berkata apa? Ya Rasulullah, orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Jadi orang miskinnya itu tidak iri kepada para orang kaya karena mereka punya rumah mewah, punya mobil, kendaraan dan lain-lain. Enggak. Apa kata mereka? Orang kaya itu hai Rasulullah sudah pergi membawa pahala besar. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Mereka bisa pergi haji, kami nggak bisa. Mereka bisa umroh, kami nggak bisa. Mereka bisa mempersiapkan jihad, kami nggak bisa. Terus gimana dong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada amalan yang bisa kalian mengejar mereka. Apa itu ya Rasulullah? Setelah sholat, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Wah, semangat mereka, diamalin. Rupanya orang kaya tahu, diamalin orang kaya. Rupanya orang-orang miskin ini datang lagi ke Rasulullah protes, ya Rasulullah, orang kuat kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Terus apalagi kami yang bisa mengalahkan mereka ya Rasulullah? Itu yang dipikirkan tuh oleh mereka bagaimana mengalahkan amalan orang kaya, bukan mengalahkan kekayaan orang kaya, enggak. Rasulullah pun hanya tersenyum dan berkata, fadlullah yu'tihi may yasha. Ya, gimana lagi, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Makanya ya akhwal Islam azakumullah wa yakum, ini kalau antum melihat, teman saya Masya Allah bisa puasa, masa saya enggak bisa? Antum melihat, Masya Allah dia bisa menghafalkan surat Al-Baqarah, masa saya enggak bisa? Pernah enggak antum mikir gitu? Ya, terkadang kita mah, alhamdulillah, mendingan saya sholat 5 waktu, dia enggak pernah sholat sama sekali. Ya Allah, bandingannya sama orang yang payah. Jangan, Pak. Kalau masalah akhirat, jangan melihat yang lebih rendah, jangan. Akibatnya antum enggak mau beramal. Tapi masalah akhirat, lihat kepada yang lebih bagus, Pak. Si fulan, Masya Allah, sudah mempelajari Sahih Bukhari, masa saya enggak? Saya harus belajar. Si fulan, Masya Allah, bisa puasa Senin Kemis, masa saya enggak? Saya lakukan. Iya. Si fulan, Masya Allah, bisa haji, saya enggak bisa. Wah, amalan apa ya yang kira-kira setara dengan haji? Cari, tanya ke Ustadz, Ustadz, saya enggak bisa haji, enggak punya duit. Ada enggak amalan yang setara dengan haji? Saya mau amalkan itu. Begitu seharusnya kita kaum mukminin ya akhwat Islam, perlombaannya begitu. Makanya Allah berfirman limitsli hadza falyamalil amilun. Untuk inilah hendaklah mereka beramal. Allah juga berfirman wa fi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Iya. Naam ya akhi, setiap kita harus berlomba-lomba. Jangan lemah, jangan malas. Ya, banyak alhamdulillah pintu-pintu
amal banyak, alhamdulillah. Memang kemampuan manusia dalam beramal beda. Ada orang ngapalin bebel banget, aduh susah banget deh. Saya kok Ustadz ngapalin Quran gak bisa ya Ustadz ya. Ya, udah ayat 1 udah hafal, masuk ayat 2. Ayat 2 hafal, ayat 1 lupa lagi. Gimana ini Ustadz? Ya, berarti insyaallah ya, yang seperti ini Allah tidak membebankan kecuali sesuai kemampuan. Coba cari amalan lain. Kalau antum tidak bisa mengalahkan teman antum yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang hafal Quran, jangan sedih. Coba cari amalan lain yang selevel. Itu yang harus kita lakukan ya akhwat Islam, azakumullah ya. Ya, supaya kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya yakin kalau kaum mukminin yang dia pikirkan perlombaan dalam kebaikan, enggak ada istilah saling dengki, Pak. Dengki itu muncul karena perlombaan dunia. Antum punya usaha, tahu-tahu teman antum usaha yang sama, kurang ajar. Akhirnya antum kesal sama dia, besoknya gontok-gontokan, enggak mau ngegor. Perlombaan dunia, Pak. Iya. Pedagang berantem gara-gara rebutan lapak. Lapak saya diambil. Makanya berantem. Kalaulah yang ia pikirkan adalah akhirat, bagaimana ia bisa mendapatkan yang lebih baik, maka dia tidak akan seperti itu insyaallah. Tapi masalahnya itulah ya, hati kita ini masih dihiasi oleh cinta dunia. Memang sih, siapa sih di antara kita yang nggak cinta dunia? Semua kita cinta dunia, Pak. Siapa di antara antum yang nggak cinta duit? Ana yakin semua antum cinta duit. Tapi yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan, sehingga akhirnya kita cinta dan bencinya karena duit. Ini yang berbahaya. Maka dari itu ya akhi, coba ya, jadikan perlombaan kita dalam kehidupan akhirat. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dalam masalah dunia, saingi dia dengan akhirat. Ya, tetangga antum beli mobil, saya sholat tahajud. Besok lihat lagi, beli motor, saya sholat duha. Iya. Besok lagi lihat, beli kulkas. Apalagi saya beramal ya, puasa Senin Kamis. Masya Allah, alhamdulillah. Rupanya tetangganya juga puasa Senin Kamis, sholat duha. Alah, kalah lagi saya. Iya. Itu yang bikin buyang, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah, kita lanjutkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk inilah hendaklah mereka berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran rahikul makhtum itu berasal dari tasnim, yaitu min syarabin yuqalu lahu tasnim, dari minuman di mana nama minuman itu namanya tasnim. Di mana tasnim itu, Pak, minuman yang paling enak di surga. Iya. Wa asyrafu syarabi ahlil jannah wa a'lah. Ia adalah minuman yang paling nikmat. Itu adalah minuman yang bernama tasnim. Adanya di surga, nggak ada di dunia. Walaupun antum, saya bikin minuman tasnim namanya. Iya. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Apa itu tasnim? Dia adalah mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan. Jadi tasnim itu adalah mata air, di mana airnya itu sangat nikmat, sangat lezat sekali, adanya di dalam surga. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq dan Qatadah serta ulama-ulama yang lainnya. Lalu Allah berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang suka berbuat dosa itu, dahulu di dunia suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Memang benar.
Di dunia ini terkadang orang beriman suka diketawain, Pak. Ya. Apa itu orang beriman? Ya, miskin-miskin, kere-kere. Akhirnya mereka mentertakan orang-orang yang beriman. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang beriman lewat, mereka saling berkedip-kedipan. Wah, teroris. Ya. Terkadang mereka menuduh orang-orang yang beriman dengan berbagai macam tuduhan, Pak. Mereka pun memperolok orang yang beriman. Ya, itu memang sifat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya memperolok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka pulang kepada keluarga mereka, mereka pun pulang dalam keadaan bersenang-senang. Ya. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Ah, itu orang-orang sesat itu. Rupanya orang beriman dituduh orang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka tidak pernah diutus untuk menjadi penjaga orang beriman. Tidak pernah diperintahkan untuk menjadi ya orang-orang yang mengawasi orang yang beriman sama sekali. Ya. Tidak ada urusannya. Ada apa mereka kemudian mikirin orang yang beriman? Sampai kemudian menghalang-halangi orang yang beriman, meledek orang yang beriman dan yang lainnya. Apa mereka itu punya tanggung jawab ya untuk memberikan balasan terhadap orang beriman? Tidak ada. Tapi itulah memang, Pak, syaitan itu sangat benci kepada orang yang beriman, Pak. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Dan di hari ini gantian orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Orang-orang beriman itu berduduk di atas dipan-dipan di surga melihat penduduk api neraka yang disiksa itu. Iya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun? Apakah orang-orang kafir itu diberikan pahala disebabkan perbuatan-perbuatan mereka? Tidak, sama sekali tidak. Iya. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Allah berfirman kepada penduduk api neraka itu, rasakan pembalasan kalian dan jangan kalian berbicara. Sesungguhnya dahulu di dunia ada sebagian hamba-hamba kami mengucapkan, wahai Rabb kami beriman, ampuni dosa kami, sayangi kami, Engkau adalah Maha Penyayang. Tapi kalian malah memperolok mereka, sehingga kalian pun lupa untuk mengingat diriku, bahkan kalian mentertawakan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada hari ini aku memberikan pahala yang besar untuk orang yang beriman disebabkan kesabaran mereka. Bahwasanya mereka lah orang-orang yang sukses. Makanya orang beriman di dunia terkadangnya gitu, Pak. Hidupnya apa? Susah, banyak cobaan, terkadang diketawain oleh orang kafir, terkadang dihinakan oleh orang kafir, dienyekin, ya sabar ajalah. Iya. Kita katakan, kalian tertawa di dunia sebentar. Nanti di surga kami akan mentertawakan kalian. Tapi jangan lupa kita doakan supaya dapat hidayah. Barangkali, Pak, orang yang berbuat jahat sama antum, ternyata Allah terima taubatnya. Iya tidak? Iya. Dahulu Umar bin Khattab sangat keras permusuhannya terhadap Nabi, bahkan hampir membunuh Rasul. Tapi sekarang Umar bin Khattab berbaring di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tetap walaupun bagaimanapun jahatnya orang tersebut kepada kita, doakan dia supaya dapat hidayah.
Itu adalah merupakan perbuatan orang-orang yang sabar memang, subhanallah. Allahu alam, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan istiqomah sampai akhir hayat kita ya akhul Islam. Kita minta kepada Allah agar keimanan yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah. Jangan sampai keimanan itu kemudian berubah menjadi kekufuran. Ya na'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.